Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia pada bagian 2. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai saluran reproduksi pada wanita. Nah, di sini ada organ. Jadi di mana organ reproduksi wanita nanti akan dibagi menjadi 2. Oke, apa aja organ reproduksi wanita? Ada 2. Yang pertama ada bagian luar, yang kedua itu bagian dalam. Nah, untuk bagian luar ini ada yang pertama itu vulva atau lubang vulva. Nah, ini bentuknya berupa celah. Jadi ini terdapat di bagian luar organ kelamin wanita. Nah, yang kedua itu ada yang namanya labia. Oke, labia. Labia ini dibagi menjadi 2. Ada labia mayora dan labia minora. Labia mayora ini bibir besar, sedangkan labia minora ini bibir kecil. Nah, kedua labia ini berfungsi untuk melindungi vagina. Dan yang ketiga ada klitoris. Nah, klitoris ini tonjolan kecil, kemudian yang mengandung banyak ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Nah, kemudian ini ada klitoris bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini ada di situ. Yang pertama itu di bagian dalam ada yang namanya ovarium ini atau indung telur. Nah, ovarium ini terdapat sepasang ya, 2 ovarium. Nah, namanya indung telur berarti dia berfungsi untuk produksi ovum. Dan di sini untuk hormon juga, produksi hormon wanita itu ada progesteron dan estrogen. 1 bulan ovarium ini nih punya yang namanya folikel. Nah, folikel ini setiap bulannya itu banyak. Dia mengandung, setiap folikel itu mengandung 1 sel telur. Fungsi untuk memberikan makan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah matang, ini ada yang namanya saluran infundibulum. Itu dimana dia fungsi tugasnya itu menangkap sel telur yang sudah matang tadi. Nah, itu infundibulum ini berupa corong. Dia nanti akan menangkap sel telur yang sudah matang. Oke, kemudian ada yang namanya tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini adalah atau oviduk. Jadi proses di tuba Fallopi atau oviduk ini fertilisasi. Fertilisasi ini adalah pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nanti ovum ini akan berjalan di tuba Fallopi menuju ke uterus atau menuju ke rahim. Sel telur ada di tuba Fallopi dibuahi dengan sel telur Fallopi, maka di sini akan terjadilah masa subur. Nah, ketika sel telur di tuba Fallopi ini akan masuk ke rahim atau uterus. Nah, rahim atau uterus ini dia memiliki fungsinya itu untuk pertumbuhan, tempat pertumbuhan embrio. Nah, embrio tadi ya, dan tempat perkembangan janin. Nah, terus atau rahim ini merupakan organ reproduksi wanita yang paling kuat, tebal, elastis atau lentur sehingga ketika dia tidak hamil ukurannya sangat kecil, dan ketika hamil dia akan melar menjadi besar. Uterus dan rahim ini punya dinding yang namanya endometrium. Nah, endometrium dia selaput rahim atau lapisan yang terdalam pada bagian rahim. Kemudian endometrium ini memiliki fungsinya itu akan menebal ketika terjadi proses kehamilan dan zigot serta plasenta adanya itu di endometrium. Dan pada uterus ini ada bagian
sempit kecil ini yang namanya itu serviks atau leher rahim. Serviks kita masuk leher rahim atau serviks kita masuk adanya di sini vagina. Vagina ini sebagai saluran kelahiran yang akan dilalui oleh bayi saat lahir dan berfungsi juga sebagai tempat kopulasi. Reproduksi wanita ini berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus atau rahim, dinamakan dengan saluran telur yang tadi adanya oviduk atau saluran telur, atau sebut juga dengan tuba falopi. Nah, pada bagian pangkalnya terdapat bagian mirip corong tadi yang dinamakan dengan infundulum. Nah, yang kemudian ada yang berjumpai-jumpai atau disebut dengan fimbriae tulisnya. Fungsinya itu untuk menangkap sel telur atau ovum yang lepas dari ovarium. Melalui gerakan peristaltik, lalu sel telur yang dilepaskan itu disalurkan melalui oviduk menuju uterus. Setelah kita mengenal kemarin sistem reproduksi pada laki-laki dan sekarang sistem reproduksi pada wanita, nah kita akan mengenal mengenai proses pembentukan. Nah, proses pembentukan ini ada proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Nah, untuk proses pembentukan sperma ini ada yang namanya spermatogenesis. Nah, untuk materi spermatogenesis nanti ibu akan tugaskan ke kalian membuat video bagaimana tadi prosesnya. Nah, kemudian untuk proses pembentukan sel telur di sini ada namanya itu oogenesis. Nah, ini juga ibu akan tugaskan ke kalian. Silakan kalian membuat videonya bagaimana proses terjadinya oogenesis. Kalau yang namanya oogenesis, kita akan masuk ke materi siklus menstruasi. Nah, menstruasi ini ada siklusnya. Nah, ini juga ibu akan tugaskan ke kalian untuk membuat video bagaimana siklus menstruasi. Setelah dari siklus menstruasi, pastinya kita akan mengenal mengenai gestasi atau kehamilan. Nah, bagaimanakah terjadinya proses kehamilan? Nah, kehamilan ini terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses, di mana pada manusia ini berlangsung kira-kira 266 hari atau 38 bulan. Ini terjadi pada uterus ya. Nah, di sini ada yang namanya serviks, kemudian ada lubang vagina. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada kolon. Setelah kolon diakhiri dengan anus. Nah, dia janin ini keluar dari mana? Janin ini keluar melalui serviks, kemudian melalui apa lagi? Melalui vagina. Ini kan ada serviks. Serviks tadi kan menyempit. Kenapa menyempit? Dia karena memiliki fungsi di mana supaya embrio itu tidak merosot ke bawah. Nanti kan serviks itu akan melar ketika janin itu keluar. Kemudian di dalam embrio ini ada yang namanya lapisan pelindung. Apa itu namanya? Lapisan pelindung itu di sini ada yang namanya amnion. Nah, kemudian ada cairannya juga. Cairan pelindungnya ini disebut dengan cairan amnion atau orang kita menyebutnya itu ketuban. Nah, untuk apa sih fungsinya embrio baik dari gesekan ataupun tekanan? Kemudian ovum dan zigot yang tertempel di dinding rahim ini akan berkembang menjadi plasenta. Ini berfungsi mendistribusikan sari-sari makanan atau oksigen. Jadi mendistribusikan makanan dan oksigen. Di sini dari mana? Makanan oksigennya dari ibu. Ibunya, makanan dan oksigen ini akan masuk ke plasenta. Nah, dari plasenta ada tali nih yang menyambungkan ke pusar. Nah, sini pusar. Nah, yang bisa disebut kita sebut itu dengan tali pusar atau yang disebut dengan umbilical cord. Nah, ini fetusnya, ini janinnya ya, dan ini namanya dinding rahimnya. Itu aja ya. Nanti untuk proses terjadinya kehamilan itu juga akan ibu tugaskan. Nah,
Ini kebalik nih, ada proses yang namanya proses fertilisasi. Nah, ini juga akan Ibu tugaskan ke kalian ya, bagaimana terjadinya proses fertilisasi. Untuk kita mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia, dan selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk info soal mengenai tugas, jadi nanti Ibu akan share melalui grup diskusi biologi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.